Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah. Masih untuk memenuhi mata kuliah teknologi pendidikan. Insya Allah pada video kali ini saya akan memaparkan tentang tata cara mendidik anak dengan baik dan benar pada usia 7-17 tahun. Di era teknologi ya, pada abad ke-21 insya Allah. Mendidik anak bukanlah hal yang mudah khususnya para bunda-bunda ya. Setiap anak pasti memiliki karakteristik yang berbeda, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tak jarang dalam mengarahkan anak itu tidak mau mengikutinya. Namun jangan biarkan itu terjadi terus-menerus karena bisa membuat seorang anak itu menjadi manja dan merasa semua keinginannya itu harus diikuti oleh orang tuanya. Lalu apa cara yang tepat agar anak bisa mendengarkan perkataan kita? Yuk ikuti cara ini, 7 cara agar mendidik anak untuk patuh kepada kita. Yang pertama, panggil nama anak. Misalkan ya, saat memanggil anak juga sebaiknya dengan menyebut namanya, sehingga sang anak merasa dianggap dan dihargai oleh orang tuanya sendiri. Ketika menoleh dan memerhatikan Anda, katakan dengan baik dan yang diinginkan dari si kecil. Hindari untuk berteriak karena ini bukanlah cara mendidik anak yang baik. Misalkan ya, kita memanggil anak kita, Dinda, misalkan ya seperti itu. Sini nak, dengan perlahan gitu, dengan penuh kasih sayang ya. Jangan sambil berteriak karena semua itu bukanlah cara yang baik untuk mendidik anak. Bila kebiasaan ini dilakukan ya seperti yang tadi, memanggil dengan sambil berteriak, malah membuat si kecil merasa kesal dan takut terhadap Anda. Kita kan tidak mau anak kita sendiri takut dengan kita. Yang kita inginkan adalah anak kita patuh dengan kita, dengan perkataan kita mereka nurut. Yang kedua, bangun kebiasaan untuk mendengarkan. Misalkan untuk mendidik seorang anak agar misalkan ya dari yang tadi ya, agar anak bisa patuh, bisa turut kepada perintah kita sebagai orang tua. Kita membangun kebiasaan untuk mendengarkan. Misalkan si anak ingin bercerita pengalaman di sekolah, pengalaman saat main, maksudnya ingin bercerita gitu. Kita harus senantiasa mendengarkannya dengan baik agar si kecil pun misalkan saat kita ngomong atau saat kita memerintah, si kecil akan mendengarkan. Cara mendidik anak yang baik perlu membiasakan diri untuk mendengarkan apapun perkataan anak. Walaupun Anda memberi perintah kepadanya, tidak berarti Anda tidak mendengarkan alasannya. Jadi misalkan kita memerintahkan si anak, lalu si anak itu lalu kita kalau sudah memerintahkan, bukan berarti kita tidak mau dan tidak boleh mendengarkan alasan si anak. Kita harus bisa menjadi pendengar yang setia jika ingin didengarkan. Bisa jadi si anak sedang merasa lelah, sedang kesal dengan suasana sekolah, ataupun memiliki masalah dengan temannya dan lain-lain. Jadi kita sebagai seorang orang tua ya, terutama ibu, biasa anak itu paling dekat dengan ibunya, kebiasaan dan kebanyakan ya. Tidak jarang juga anak ada yang lebih dekat dengan ayahnya.
Bila Anda menunjukkan sikap mau mendengarkan keluhan kekesalan si anak, akan membuat anak mendengarkan perintah Anda. Jadi misalkan kita selalu mendengarkan keluh kesah anak, ya, insya Allah anak juga akan mendengarkan perintah dan patuh kepada kita. Yang ketiga, kenali pemicu emosi pada anak. Jadi orang tua harus tahu kapan dan penyebab anak sedang merasa kesal atau marah terhadap sesuatu. Jika ingin memberi perintah atau mengajarkan anak sesuatu, jangan di waktu-waktu tersebut. Misalkan kita mau memerintahkan si anak untuk belajar, ya. Belajar, kita harus mengenali memicu waktu-waktu. Misalkan si anak lagi kesal, lagi marah-marah, kita tahan dulu perintah kita untuk belajar. Bukannya itu kejelekan, tapi kita harus paham dulu, harus mengenali dulu emosi si anak. Jika anak sedang marah, coba berikan waktu untuk tenang dan biarkan ia menjelaskan apa yang menyebabkan ia marah. Jadi agar perintah kita dipatuhi oleh anak, misalkan kita tahu keadaan anak itu sedang kesal, sedang marah, biarkan si anak tenang terlebih dahulu, ya, agar perintah kita dapat dilakukan oleh si anak. Setelah si anak tenang, Anda bisa berbicara padanya, misalkan memberi perintah atau mengajarkan sesuatu. Nah, seperti tadi, jadi jika si anak sudah tenang, kita bisa dengan tenang juga memerintahkan si anak. Yang berikutnya, selalu konsisten. Pola asuh yang diterapkan secara rutin dan konsisten akan membuat anak merasa lebih aman. Anak menjadi paham tentang apa yang diinginkan oleh orang tuanya sebagai orang tuanya, sehingga bisa bersikap lebih tenang ketika diberikan perintah. Contohnya misalkan, ya, Anda melarang si kecil untuk tidak menghabiskan makanannya secara berulang-ulang setiap hari secara konsisten. Anak akan lebih memahami dan bersikap tenang untuk menghabiskan makanan. Jadi, sementara jika Anda tak konsisten, jadi tidak mengingatkannya setiap hari, maka si kecil akan merasa bingung. Misalnya hari ini Anda melarangnya untuk tidak menghabiskan makanan, sementara keesokan harinya Anda memperbolehkan anak untuk tidak menghabiskan makanan tersebut. Hal ini akan membuat sinyal anjuran dan larangan yang membingungkan untuk anaknya dan bisa memicu ia menjadi anak yang tidak patuh. Jadi kita harus konsisten dalam memerintah gitu. Misalnya dari yang tadi, ya, contoh yang tadi, misalkan si anak tidak boleh menghabiskan makanan setiap harinya dengan berulang-ulang gitu. Harus setiap hari kita mengingatkannya, jangan di suatu hari mengingatkan, di hari yang berikutnya tidak gitu, ya. Kita harus bisa konsisten. Jadi lakukanlah berkali-kali hingga anak mengerti dengan perintah yang Anda berikan dan ia menyerap perintah dan belajar melakukan hal yang sama. Berikan hukuman yang sesuai pada anak, misalkan hukumannya tidak mendapat uang jajan hari ini kalau seperti ini, kalau melanggar perintah ini. Hukumannya itu harus sesuai untuk anak, kan. Misalkan jangan memakai kekerasan, ya. Itu bukanlah merupakan pendidikan bagi anak. Hukuman yang diberikan jangan terlalu memberatkan bagi si anak, tapi hanya membuat si kecil belajar patuh. Contohnya misalkan hukuman yang bisa diberikan kepada anak, bawa si kecil ke kamar atau ke ruangan yang lebih privat.
Lalu minta ia untuk diam selama 5 menit di ruangan tersebut dan memikirkan apa yang telah ia lakukan selama beberapa saat. Anda juga bisa meminta anak untuk tenang dan berikan alasan mengapa ia boleh melakukan kesalahan tersebut. Jadi hukumannya misalkan bisa seperti ini. Anda sebagai orang tua membawa si kecil ke ruangan atau ke kamarnya boleh. Perintahkan ia untuk diam sejenak untuk memikirkan perlakuannya yang tadi, yang kesalahannya yang dibuat tadi oleh si anak. Yang selanjutnya, berilah apresiasi dan pujian. Tips pendidikan anak yang terakhir adalah memberikan apresiasi pujian kepada anak yang berhasil melakukan sesuatu atau mengikuti apa yang Anda minta dengan baik. Misalkan kita pada suatu saat menyuruh si anak, si kecil untuk membawa itu misalkan, atau untuk merapihkan mainannya sendiri, misalkan, "Nak, rapihkan mainanmu," misalkan ya. Lalu si kecil itu merapihkannya. Setelah beres, berikan sebuah apresiasi atau pujian untuk si anak agar si anak itu merasa senang dan nyaman gitu, dan lebih bersemangat lagi dan termotivasi oleh ibunya mungkin ya, atau ayahnya. Mungkin hanya itu 7 tips atau cara untuk mendidik seorang anak dengan baik dan benar ya. Bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, insya Allah, kalau memang itu baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.